Selamat datang kembali di perkuliahan data mining dan analisis prediksi. Nah, kali ini kita akan memasuki minggu ketiga di mana kita akan belajar tentang studi kasus atau penerapan dari model regresi linear sederhana. Nah, studi kasus yang akan saya ambil ini tuh adalah tentang ini CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Nah, model ini tuh sering dipakai untuk melakukan pricing terhadap sebuah individual stocks. Stok itu saham ya, harga saham atau kumpulan dari beberapa saham atau beberapa aset atau sering juga disebut dengan portfolio. Nah, model CAPM ini punya asumsi-asumsi tertentu. Yang pertama itu setiap investor di model CAPM ini diasumsikan adalah investor yang rasional. Nah, kemudian investornya itu adalah risk averse. Risk averse itu kebalikan dari risk seeking ya. Jadi investornya itu risk averse itu adalah investor yang bermain aman, yang lebih suka aset-aset yang berisiko rendah tapi returnnya tuh rendah. Tapi kalau risk seeking tuh investor yang suka aset yang returnnya tuh tinggi walaupun risikonya pun tinggi gitu. Nah, kemudian investornya diasumsikan punya ekspektasi-ekspektasi yang saling homogeneus, dan yang terakhir investornya diasumsikan punya kemampuan untuk bisa meminjam atau meminjamkan uang secara bebas. Nah, apa itu model CAPM? Nah, model matematika dari CAPM itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini R itu adalah return dari, dalam hal ini kita akan berbicara tentang individual stock ya. Jadi bukan ngomongin portofolio. Jadi return dari suatu individual stock. Nah, kemudian ada RM. RM itu adalah return dari market ya, atau return dari pasar. Jadi semua saham itu kalau kita komposisinya itu satu semua, itu returnnya itu berapa gitu ya. Dan yang terakhir adalah RF. RF itu adalah risk free rate ya. Risk free rate itu tuh adalah bunga yang kita dapatkan jika kita menabung di bank ya. Karena kalau kita menabung di bank itu kan nggak ada risiko sama sekali ya, makanya disebut dengan risk free rate gitu. Nah, model CAPM itu adalah ekspektasi dari return suatu individual stocks dikurangin risk free rate itu tuh sama dengan kelipatan dari ini. Ekspektasi dari return market dikurangin dari risk free rate. Nah, ini adalah model CAPM. Nah, tentu saja di sini kita akan menggunakan data ya. Oleh karena itu ini bisa menjadi sebuah variable dependent ya. Jadi yang ini tuh akan menjadi variable dependentnya YI. Nah, ini adalah beta dikalikan ekspektasi dari return market, ada indeksnya I juga, dikurangin RF ya. Nah, karena kita ingin menjadi model linear regression, maka kita tambahkan suku di sini, alpha ditambah beta. Nah, ini yang akan menjadi YI-nya, dan ini akan menjadi XI-nya dalam model linear regression kita. Nah, di sini kita akan mengestimasi nilai dari beta. Dan alpha juga ya, alpha kita akan estimasi juga. Nah, di dalam studi kasus ini, kita akan menggunakan 3 buah data ya. Jadi data pertama yaitu adalah Manulife Financial Stock Data. Ini yang akan menjadi expected return individual kita. Dan kemudian S&P 500 itu akan menjadi return market kita. Dan treasury rate itu yang akan menjadi risk free rate-nya. Jadi treasury rate itu adalah sebuah sejenis tabungan, tapi bunganya lebih tinggi karena ini adalah sifatnya tabungan itu adalah seperti obligasi atau bond ya. Jadi itu pun dianggap tanpa resiko, maka kita bisa anggap ini tuh sebagai sebuah risk free rate. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan mengimport data-data tersebut ke dalam R kita ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah karena data-data tersebut itu adalah di save dalam bentuk ini
CSV file ya, maka kita akan menggunakan ini perintah read.csv ya ini. Nah, Anda bisa lakukan hal yang sama untuk bisa melakukan import data tersebut. Nah, di step pertama itu ada ini nih. Nah, ini tuh hanya untuk sekedar untuk meng-clean up workspace yang kita sudah punya pakai di R kita. Nah, setelah kita import data kita, sebagai contoh misalkan data Manulife Index itu sudah kita import ke dalam sebuah variabel ini MFC. Nah, kita bisa lihat kira-kira isinya MFC itu apa aja. Kita bisa gunakan perintah ini head dalam kurung MFC untuk melihat setidaknya 6 data pertama kita ya. Nah, jadi si MFC itu punya data apa aja? Punya data tanggal, punya data ini harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga pada penutupan, kemudian volume yang terjual di hari itu, dan yang terakhir ini adalah harga penutupan yang setelah di-adjust. Nah, kita akan menggunakan variabel ini untuk menghitung return dari individual stocks dari stok Manulife ini. Nah, di sini juga saya melakukan perintah yang sama. Saya pengen tahu S&P 500 itu 6 data pertamanya itu seperti apa ya di sini, dan saya juga pengen tahu 6 data pertama dari variabel IRX itu apa, isinya seperti apa. Dan kurang lebih sepertinya sama ya. Jadi terdiri dari tanggal, harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan, volume, dan harga penutupan yang telah di-adjust. Begitu pula dengan risk-free rate kita ya. Ini. Nah, namun untuk data IRX ini tuh sudah merupakan rate ya. Sementara kalau yang pada data MFC dan SP500 ini tuh masih satuannya itu belum rate, tapi satuannya itu masih dolar ya di sini. Karena masih harga jual dan harga penutupan ya di sini. Nah, kemudian yang perlu dicatat di sini data pertamanya itu semuanya sama, yaitu adalah di tahun 2015 bulan Agustus ya. Di sini juga sama, tahun 15 bulan Agustus. Namun setelah kita lihat, jika kita telusuri, ternyata jumlah data dari setiap atau jumlah baris dari ketiga variabel itu beda-beda. Kemudian saya akan melakukan perintah ini dim yang berasal dari kata dimension untuk melihat ada berapa data sih di MFC itu, ada berapa data di SP500 tersebut ya. Dan ternyata di MFC itu ada 192 data dan 7 kolom. Sementara SP500 ada jauh lebih banyak, ada 788 data dan 7 kolom, dan terakhir IRX itu ada 308 data dan 7 kolom. Nah, kenapa begitu? Di sini terlihat bahwa MSC itu atau Manulife data range waktunya itu adalah range bulanan dimulai dari September 1999 sampai Agustus 2015, sementara S&P 500 data sama, itu adalah data bulanan juga, tapi dimulai dari Januari nih 1950 sampai Agustus 2015. Dan yang terakhir IRX data itu dimulai dari Januari 1990 sampai Agustus 2015. Dan di sini terlihat bahwa semua dimulai dari semua berakhir di bulan yang sama, yaitu Agustus 2015. Nah, untuk itu karena mereka semua starting point-nya itu berbeda-beda, di sini kita mau membuat model CAPM untuk 10 tahun data saja gitu. Jadi kita akan mulai dari Januari ya. Januari 2006 ya sampai atau 2005 ya, Januari 2005 sampai Desember 2014. Jadi itu total adalah 10 tahun. Nah, di sini kita akan mulai membuat membuat sebuah variabel baru di mana kita punya data-data yang hanya dari Januari 2005 sampai Desember 2014. Jadi kita perlu untuk mengekstrak data yang dibutuhkan dari file MSC, SP500 dan IRX. Nah, untuk itu saya menggunakan perintah ini index ya. Jadi saya mendefinisikan variabel IND, yaitu sebuah file index atau variabel index yang dimulai dari 127 sampai 8 ya. Jadi
127 itu melambangkan itu data pada bulan Januari tahun 2005 ya. Dan 8 itu menandakan data pada bulan Desember 2014. Jadi ini. Nah, ini ada di indeks ke-8 dari setiap data, dan ini ada di indeks ke-127 pada setiap data. Nah, jadi kita butuh mengekstrak data ke-127 sampai data ke-8 dari setiap variabel tersebut. Nah, namun untuk variabel MFC yang kita butuhkan tuh bukan adjusted close price-nya, tapi yang kita butuhkan tuh adalah return-nya. Oleh karena itu, maka kita melakukan perintah ini nih, yang ada di baris kedua ya, yaitu adalah adjusted close di bulan itu dibagi dengan adjusted close di bulan sebelumnya, kemudian kita kurangin 1. Nah, ini adalah untuk menghitung return ya. Jadi ingat, untuk menghitung return kan kita harus yang sebenarnya kita lakukan itu adalah ini. Dibagi dengan ST-1, atau dengan kata lain ST dibagi atau dikurangi 1. Nah, inilah yang dilakukan di baris kedua ya. Nah, dan kita juga lakukan hal yang sama untuk baris SP500. Namun untuk yang risk-free rate, karena itu satuannya sudah rate, maka kita hanya perlu membagi dia dengan 1.200. Dari mana 1.200? Karena risk-free rate yang ditulis di situ tuh adalah dalam persen dan juga dalam tahunan ya. Untuk itu kita harus membagi dengan 12 untuk menjadi bulanan, dan kita bagi dengan 100 supaya persennya hilang ya. Nah, setelah itu kita mendefinisikan variabel Y, yaitu adalah return dari individual dikurangi risk-free rate, dan kemudian ini return dari SP500 indeks dikurangi risk-free rate. Nah, ini akan menjadi variabel kita yang akan kita regresikan ya. Dan kemudian X dan Y itu akan saya masukkan ke dalam sebuah data frame, dan ini adalah perintahnya. Dan jika kita lihat, 6 data pertamanya itu adalah seperti ini. Ya, jadi ini adalah variabel Y-nya, ini adalah variabel X-nya. Nah, semoga cukup jelas dengan penjelasan yang saya barusan jelaskan ya.